Oke, langsung aja kita bedah materi kali ini. Kita bakal menguliti sebuah fenomena psikologis yang jujur aja agak bikin merinding. Berdasarkan sumber yang kita punya, kita bakal melihat gimana sebuah kelompok spiritual yang awalnya kelihatan biasa aja bisa berubah menjadi sesuatu yang jauh, jauh lebih gelap. Nah, ini pertanyaan besarnya. Kenapa sih orang-orang super pintir bisa terjerat sama kultus kiamat yang ekstrim? Seringkali kita mikir, orang berpendidikan tinggi pasti kebal sama manipulasi. Tapi, sumber kita justru nunjukin realitas yang berkebalikan. Alih-alih jadi pelindung, kecerdasan yang tinggi itu kadang malah bikin semacam jebakan psikologis yang paling absolut, menuntun kita ke dalam paradoks kelam yang bakal kita bongkar hari ini. Coba deh kalian perhatiin kontrasnya di sini. Benar-benar luar biasa. Di satu sisi, ada elit budaya dan ilmuwan top bangsa kita. Ada penyair sekelas W.S. Rendra, jurnalis senior, sampai ilmuwan nuklir. Bayangin, mereka rela buang kekayaan dan karir cemerlang cuma buat ngikutin Lia Aminuddin. Siapa dia? Dia itu mantan ibu rumah tangga dan perangkai bunga yang nggak punya latar belakang teologi sama sekali, tapi ngaku dapat wahyu dari malaikat Jibril. Gimana ceritanya orang-orang jenius ini bisa tunduk begitu aja? Jadi untuk paham konteksnya, kita harus lihat gambaran besarnya dulu. Gerakan Salamola yang nanti berubah jadi komunitas Eden itu nggak muncul tiba-tiba dalam ruang hampa. Ingat akhir 90-an? Indonesia lagi dihantam trauma nasional yang luar biasa. Krisis finansial Asia di tahun 97, terus runtuhnya rezim Orde Baru di 98. Kekacauan ini bikin tatanan sosial ekonomi hancur berantakan dan menciptakan semacam kekosongan eksistensial. Orang-orang, termasuk para elit yang cemas ini, jadi panik dan putus asa nyari makna, arahan, dan kepastian di tengah dunia yang seolah lagi runtuh. Nah, dari sinilah kondisi klinis yang disebut folie à plaisir atau kegilaan massal mulai mengambil alih. Biar jelas, ini bukan sekedar keyakinan yang salah ya, ini adalah penularan psikologis. Delusi itu menyebar layaknya virus, menular lewat ikatan emosi yang super dalam dari satu penyebar utama ke orang-orang yang lagi butuh banget tempat bernaung secara psikologis. Dan dinamika psikosis massal ini, jujur aja, mengerikan tapi sangat memikat buat dibedah. Di satu sisi, kita punya sang penyebar utama, Lia Eden, yang punya kecerdasan kreatif tinggi, tapi juga delusi kebesaran yang parah, tanpa wawasan klinis sedikit pun. Di sisi lain, ada pengikutnya. IQ mereka di atas rata-rata loh, tapi secara psikologis, mereka punya sifat dependen dan lagi butuh-butuhnya rasa aman secara eksistensial. Jadinya klop, mereka menyerap delusi si pemimpin demi ngerasa aman, dan memperkuat ikatan emosional mereka. Ini poin intinya. IQ tinggi itu sama sekali bukan perisai kekebalan dari indoktrinasi. Malah kebalikannya, pikiran yang cerdas justru punya alat yang jauh lebih canggih untuk merangkai alasan atau rasionalisasi demi membenarkan tindakan yang sebenarnya sama sekali nggak masuk akal. Logikanya itu nggak hilang, tapi dibajak habis-habisan buat melayani delusi tersebut. Terus, apa yang terjadi kalau ramalannya meleset? Kayak prediksi kiamat di tahun 2057 yang ternyata nggak terbukti. Atau saat pemimpinnya ditangkap polisi. Disitulah muncul yang namanya disonansi kognitif yang sangat menghancurkan. Ini rasa nggak nyaman yang luar biasa parah waktu realitas menabrak keyakinan inti kita. Nah, buat menghindari kenyataan yang menyakitkan itu, otak mereka akhirnya dipaksa ngelakuin semacam senam mental yang ekstrim. Kalau kita bikin matematika dari sebuah delusi, bentuknya kira-kira gini. T alias ketegangan psikologis, itu sama dengan D, diskrepansi atau kesenjangan dari realitas, dibagi R, yaitu kapasitas individu buat ngelakuin rasionalisasi. Orang yang super pintar tuh punya kapasitas R yang gede banget. Dengan nyiptain alasan yang rumit, secara matematis mereka bisa nurunin ketegangan stres mereka tanpa harus mengubah perilaku atau keluar dari kelompok. Oke, kita lihat lebih dalam gimana otak-otak pinter ini melindungi dirinya. Ada intelektualisasi, pembenaran atas usaha, dan jebakan biaya tertanam alias sunk cost trap. Sumber kita nyeritain tentang bendahara senior perusahaan minyak raksasa yang resign dan berujung bangkrut total. Buat orang yang udah ngorbanin karir, status sosial, dan keluarga, mengakui kalau kelompok itu cuma delusi itu rasanya terlalu menyakitkan. Jadi solusinya, mereka putar balik fakta, menganggap trauma dan kehancuran finansial itu sebagai semacam kemenangan kosmik yang menyucikan jiwa mereka. Ditambah lagi, Lia Eden ngasih mereka ilusi kalau mereka itu sangat spesial. Para elit ini diyakinkan kalau mereka adalah reinkarnasi tokoh-tokoh sejarah atau malaikat. Ada yang dibilang punya rohnya Julius Caesar lah, Joan of Arc sampai Cleopatra. Cerita ini ngebangun sebuah penjara keistimewaan yang gak kasat mata. Mereka mungkin secara objektif ngelihat kelompok itu mulai berbahaya, tapi ilusi bahwa mereka itu agen keselamatan kosmik bikin mereka lumpuh dan nyaris mustahil buat kabur. Lanjut ke bagian selanjutnya. Pemaksaan dan ikatan traumatis, kita bakal lihat proses pembongkaran identitas manusia secara sistematis.
Coba kita telaah gimana identitas mereka secara metodis dihapus. Analisis di sumber kita pakai model BITE tentang kontrol pemaksaan, yaitu manipulasi perilaku, informasi, pikiran, dan emosi. Proses 3 tahap ini memastikan kalau diri mereka yang lama dihancurkan, lalu identitas baru yang 100% bergantung pada kultus dibentuk dan dikunci rapat-rapat. Kontrol perilakunya ini nggak main-main parahnya. Pengikut diwajibin cukur botak dan selalu pakai jubah putih. Mereka juga diisolasi, nggak boleh berinteraksi normal sama dunia luar, dilarang pakai air keran, dan cuma boleh bergantung sama sumur di dalam kompleks. Bahkan yang lebih gila, pemimpin nyuruh mereka ngelanggar tabu agama mereka sebelumnya, kayak disuruh makan babi gitu aja. Tujuannya apa? Buat mutusin semua ikatan sosial dan emosional mereka dengan masyarakat luas, bikin mereka bergantung sepenuhnya sama realitas yang diciptakan si pemimpin. Dan ternyata, itu belum seberapa. Praktik pemaksaan ini merambat ke kekerasan fisik. Ada satu contoh pemaksaan somatik di materi kita yang, bener-bener bikin merinding. Seorang mahasiswi dituduh ngelakuin dosa melihat. Hukumannya, kelopak matanya secara harfiah dibakar pakai alkohol sampai butuh perawatan rumah sakit. Ritual ini nunjukin secara tragis betapa absolutnya kekuasaan sang penyebar utama atas tubuh dan pikiran pengikutnya. Secara biologis, siksaan kayak gini memicu apa yang disebut ikatan traumatis. Bayangin, rasa sakit yang ekstrem itu ngirim badai hormon stres ke otak. Nah, begitu siksaannya selesai, tiba-tiba pemimpinnya ngasih kenyamanan, pelukan, dan pengampunan. Otak ngerespons ini layaknya pengalaman spiritual yang luar biasa. Efeknya, otak jadi terprogram, kecanduan sama siklus hukuman dan rasa lega yang dikasih dari si pelaku kekerasan itu sendiri. Gila banget kan? Kalau kita gabungin besarnya investasi masa lalu atau sunk cost tadi, dengan psikosis massal yang mengirikan ini, kita bakal lihat seberapa rapuhnya logika manusia. Pikiran akan dengan gampangnya membengkokkan kenyataan hukum yang objektif. Waktu Lia Eden ditangkap dan diadili karena penistaan agama, bukannya sadar, otak para pengikut ini malah memutarbalikkan fakta. Mereka menafsirkannya sebagai bukti tak terbantahkan dari sebuah kemartiran suci dan nganggap kegagalan ramalan cuma sekedar ujian kosmik buat ngetes kesetiaan mereka. Sebagai penutup dari bedah materi kita kali ini, ada satu refleksi yang cukup menghantui. Komunitas Eden ini jadi bukti nyata kalau kerentanan manusia itu nggak ada hubungannya sama kurangnya intelektualitas. Pencarian akan makna eksistensial kalau dipisahkan dari kesadaran diri dan pemikiran kritis yang jernih, malah bisa mengubah kecerdasan kita sendiri menjadi arsitek bagi kegilaan kita. Kalau otak sekelas elit aja bisa dibajak sedemikian rupa, pertanyaannya cuma satu, seberapa amankah pikiran kalian sendiri? Terima kasih udah ngikutin penelusuran kita kali ini, dan sampai jumpa.